1, 2, 3. Recording in progress. Recording stopped. Ulang Tan. Ulang. 2, 3. Recording in progress. Perkenalkan, kami dari Project Capstone Future Path atau Sistem Rekomendasi Jurusan Pendidikan dan Karir Masa Depan. Anggota kami ada Mas Rauf Alfian, Mas Arya, Mas Patrick, Mas Daniel, saya sendiri Nathanael Anggit, dan Mas Gabriel. Yang melatar belakangi kami memilih judul ini, salah satunya adalah kebanyakan mahasiswa sekarang ini merasa salah memilih jurusan. Menurut Iren Guntur, Psikologi Pendidikan, penyebab utamanya yaitu kurangnya pemahaman diri, ikut-ikutan, atau pemilihan jurusan yang kurang matang. Solusinya, aplikasi FuturePath membantu siswa SMA menentukan jurusan kuliah berdasarkan minat dan kepribadian melalui analisis teks narasi pribadi. FuturePath hadir sebagai solusi berbasis AI untuk membantu siswa memilih jurusan yang tepat. Jadi alasan kami memilih topik ini ada 3. Pertama itu mengatasi masalah kesalahan jurusan yang berdampak pada karir-karir calon mahasiswa ke depannya. Terus kami mengembangkan solusi berbasis AI dan NLP untuk memahami preferensi siswa melalui tes deskriptif, serta memanfaatkan Indobird untuk meningkatkan pemahaman konteks bahasa Indonesia dalam sistem rekomendasi. Kenapa kami memilih Capstone ini? Karena pemilihan jurusan kuliah merupakan keputusan yang sangat-sangat penting bagi siswa SMA untuk melanjutkan pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi atau perguruan tinggi. Namun, banyak siswa mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan sesuai dengan minat, bakat, atau prospek kerja yang mereka inginkan. Oleh karena itu, aplikasi FuturePath dapat mengembangkan berbagai solusi digital untuk membantu siswa dalam menentukan jurusan kuliah. Nah, tujuan dan manfaat FuturePath adalah pertama, sebagai tujuannya adalah membantu siswa memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, mengurangi kesalahan pemilihan jurusan dengan pendekatan AI dan NLP, dan tujuan yang ketiga adalah pengembangan sistem rekomendasi berbasis Indobird untuk memahami teks dalam bahasa Indonesia. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya kepada siswa adalah mendapatkan rekomendasi jurusan yang lebih akurat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, manfaat untuk orang tua dan guru. Memahami potensi akademik bagi siswa yang lebih baik. Untuk institusi, meningkatkan kesesuaian mahasiswa dengan jurusan-jurusan yang mereka pilih. Untuk teknologi, manfaatnya untuk mengoptimalkan AI untuk pendidikan. Selanjutnya akan Untuk hasil yang sudah ada, itu ada aplikasi yang serupa, semacam kue per kampus, aplikasi Aku Pintar, Rencanamu.id. Nah, perbedaan dari kedua aplikasi ini yang kami kembangkan, yaitu FuturePath dan berbagai aplikasi yang serupa. Yang pertama ada metode input, itu deskripsi diri oleh siswa. Yang aplikasi serupa itu ada tes pilihan ganda atau minat bakat. Kemudian perbedaan yang kedua ada jumlah rekomendasi. Kalau aplikasi yang kami kembangkan ada satu jurusan, kalau aplikasi yang serupa ada beberapa jurusan. Kemudian personalisasi lebih personal karena berdasarkan narasi diri sendiri. Kemudian aplikasi yang serupa itu cenderung generalisasi berdasarkan skor. Untuk pada tahap pengembangan, aplikasi kami masih memiliki 18 jurusan. Kalau aplikasi serupa itu ada banyak dan mungkin lebih lengkap. Oke, sekarang ke bagian metode dan teknik yang digunakan. Pertama, metode yang digunakan adalah pengumpulan data collecting pada tahap
ini, data dikumpulkan melalui survei online yang diisi oleh siswa SMA. Survei ini mencakup pertanyaan mengenai minat, bakat, serta tujuan karir mereka. Selain itu, kami mengumpulkan data tambahan dari sumber eksternal seperti dataset jurusan kuliah dan deskripsi pekerjaan. Kedua, pemahaman data dalam kurung data understanding. Analisis eksploratif dilakukan untuk memahami karakteristik data serta distribusi jawaban, pola preferensi jurusan, dan hubungan antara minat serta kecenderungan karir. Visualisasi data digunakan untuk menemukan anomali atau pola tersembunyi. Ketiga, pembersihan data, menghapus data kosong dan outlier. Yang kedua ada tokenisasi, memisahkan data dalam kata-kata yang lebih mudah diolah. Ketiga, streaming dan lemmatization, menyederhanakan kata agar lebih konsisten. Keempat ada vectorization, mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan Indubert. Empat, pemodelan, modeling. Model menggunakan deep learning berbasis natural language processing atau NLP. Arsitekturnya embedding layer, BILSTM, dense ReLU, dropout, softmax. Klasifikasi dengan deep learning, TensorFlow. Model dilatih menggunakan data siswa untuk memprediksi jurusan terbaik. Yang kelima, evaluasi model, akurasi, loss, sparse categorical, cross entropy. Yang kelima, ada implementasi dan deployment. Model yang sudah dilatih diintegrasikan dengan backend aplikasi dan ini dapat merekomendasikan jurusan sesuai dengan narasi siswa dan memberikan hasil dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Untuk implementasi dan teknologi overview dari machine learning sendiri itu ada tools yaitu Colab, kemudian bahasa pemrograman Python, kemudian library yang kami pakai itu ada Random, JSON, LLTK, Pandas, NumPy, sama TensorFlow. Untuk bagian back-end dan front-end, yang kami gunakan teknologinya adalah pertamanya sudah jelas Visual Studio Code, kedua Bootstrap sebagai untuk memperkuat CSS, HP untuk mempermudah penyetingan pada server, JS sebagai bahasa pemrograman utama, Webpack untuk mempermudah environment dari development ke deployment dan semacamnya. Selanjutnya untuk implementasi dan desain interface, yang bagian atas ini adalah desain kami dari Canva. Kemudian yang desain bawah adalah implementasi yang kami buat untuk webnya sendiri. Untuk contoh rekomendasi jurusan berdasarkan input siswa, ketika user memasukkan dengan deskripsi saya suka matematika, maka sistem akan memprediksinya dengan statistika atau matematika. Untuk implementasi arsitektur sistemnya, user menginputkan narasi, lalu preprocessing data, lalu model memprediksi hasilnya, dan modelnya dimasukkan ke backend dan frontendnya melakukan output. Berikut adalah dokumentasi dari kita. Lalu di sini ada video untuk mendemokannya.
dari kesimpulan dan rekomendasi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Fitur prediksi dalam aplikasi FuturePad saat ini masih dalam tahap pengembangan, meskipun akurasinya belum sepenuhnya tepat. Hasil prediksi sudah cukup mendekati dengan deskripsi atau preferensi yang diberikan oleh pengguna. Kami terus melakukan penyempurnaan agar sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih. Recording stopped.